Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan pendidikan jiwa, bulan pembentukan karakter, dan bulan penuh kasih sayang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam mendidik generasi kita. Jumpa kembali kita di acara Kolak Kurma Universitas Al-Hikmah Indonesia di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Pemirsa Kolak Kurma yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sejatinya adalah madrasah kehidupan kita, belajar sabar, belajar menahan diri, belajar disiplin waktu, dan belajar memperbaiki akhlak. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya. Artinya di sini adalah anak adalah amanah, yang mana ia seperti kertas putih siap akan diberikan warna atau coretan yang seperti apa oleh orang tuanya tersebut. Dan masa usia dini adalah seringkali disebut sebagai masa golden age, yang mana usia emas untuk anak usia dini. Masa ini adalah masa yang paling menentukan pembentukan iman, akhlak, dan karakter. Pemirsa Kolak Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan kekinian masa kini adalah anak-anak kita hidup berdampingan, hidup bersama di dunia serba digital. Hari ini anak-anak bukan lagi lancar dalam bicara, tetapi sudah mengenal gawai. Mereka akrab dengan kanal YouTube, game online, dan media sosial. Sekarang teknologi bukan lagi musuh untuk anak-anak kita, namun tanpa pendampingan ia bisa menjadi tantangan besar untuk anak-anak generasi bangsa kita. Seperti halnya anak kurang interaksi sosial, kemudian anak minim regulasi emosi, kemudian mudah tantrum karena mungkin overstimulus, dan juga kurang empati dan kedekatan spiritual. Disinilah peran orang tua, pendidik, dan calon pendidik di Fakultas Tarbiyah, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al-Hikmah Indonesia, menjadi sangat penting perannya. Kita bisa hanya melarang anak menggunakan gawai, tapi kita harus mendampinginya dan memberikan tauladan yang baik. Hadirin dan pemirsa Kolak Kurma yang berbahagia, Ramadan adalah momentum untuk mendidik karakter sejak dini. Ramadan adalah waktu terbaik untuk menanamkan kebiasaan ibadah sejak kecil, seperti halnya mengajak anak sahur bersama, kemudian berbuka bersama, sholat berjamaah meski hanya 2 rakaat atau beberapa rakaat. Yang terpenting anak terlatih untuk sholat berjamaah. Yang kedua, melatih regulasi emosi, mengajarkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar saja, tetapi juga menahan amarah. Yang ketiga, yakni membangun kedekatan emosional. Di sini mengurangi screen time dan menggantikannya dengan cerita kisah-kisah Nabi sebelum berbuka puasa atau di waktu-waktu tertentu. Yang keempat, yaitu memberikan tauladan nyata. Anak belajar bukan dari perintah tetapi dari apa yang ia lihat setiap harinya. Pemirsa Kolak Kurma yang berbahagia, di era modern ini, pendidikan anak usia dini tidak cukup hanya pintar membaca dan hanya pintar berhitung saja. Lebih dari itu, anak-anak perlu kuat secara spiritual, sehat secara emosional, cerdas secara sosial, dan bijak dalam menggunakan teknologi.
Dari rutinitas semua itu kita mulai dari rumah. Maka dari itu mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik, bukan hanya memperbaiki diri, tetapi juga memperbaiki pola asuh kita. Karena anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika hari ini kita sibuk dengan dunia, jangan sampai anak-anak penerus bangsa kita sibuk dengan dunia tanpa arah dan tanpa iman. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah, generasi Qurani yang tetap kokoh meski hidup di era digital. Sekian baik dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan. Wallahumma fiq ila aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.